Masjid Agung Baitur Rahmah Sukoharjo yang terletak di pinggir jalan protokol Jalan Selamat Riyadi, Dusun Johosari, Desa Joho, Kecamatan Sukoharjo menjadi ikon umat Islam di wilayah tersebut. Bangunannya yang megah dengan menara menjulang tinggi ke atas, nampak besarnya masjid tersebut. Dahulu masjid ini sempat mengalami pergeseran kiblat, lalu seiring renovasi masjid tersebut lebih fokus dan terarah menuju kiblat yang berada di Masjidil Haram, Mekah Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, saat ini kita ada di Masjid Agung Baitur Rahmah. Di Masjid Agung ini kita akan belajar banyak hal selama di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, jangan sampai kelewatan ya. Ikuti perjalanan kita sampai selesai. Oke? Ikuti terus. Oke, halo Tribuners. Saat ini saya bersama Bapak Suparmin selaku muadzin dari Masjid Agung Baitur Rahmah di Kabupaten Sukoharjo. Assalamualaikum Bapak Suparmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Suparmin ini juga merupakan saksi hidup ya Pak ya dari berkembangnya Masjid Agung Baitur Rahmah yang dahulu namanya Masjid Besar Baitur Rahmah Pak ya. Ya. Oke, mungkin bisa diceritakan ya Pak, kalau misalkan kita saksikan kondisi saat ini Masjid Agung Baitur Rahmah itu sudah ramai, halaman parkirnya luas, halaman depannya juga luas, dalam masjid juga tidak kalah luas. Kalau zaman dahulu ketika namanya Masjid Besar Baitur Rahmah itu kondisinya seperti apa Pak? Dahulu Masjid Besar Baitur Rahmah Sukoharjo, lokasinya luas, cuma bangunannya yang belum memadai. Oke. Jamaahnya juga belum begitu banyak. Mulai tahun 86 itu sudah direncanakan bagaimana masjid ini mulai makmur. Makmur jamaahnya, makmur finansialnya, dan makmur kegiatannya. Sehingga mulai tahun 89 ya, para tokoh masyarakat, ulama sama umarok ya, pemerintah sepakat untuk meresmikan kegiatan pengajian akad pagi. Setiap akad pagi diselenggarakan pengajian umum mulai dari jam 6 sampai selesai. Dari awal memang belum begitu banyak jamaahnya, tapi dengan perintisan ide para ulama waktu itu, Ketua Bidang 4 Bapak Dr. Andes Haji Muktiarto selaku Ketua Bidang 4 dakwah ya, itu dengan semangat bagaimana mewujudkan pengajian umum ini bisa terwujud. Oke. Ya. Kalau nggak salah mulai bulan September atau Agustus ya, itu mulai pengajian. Memang dari awal tidak begitu banyak jamaahnya, tapi lambat laun tidak begitu lama, mungkin 1-2 tahun sudah mulai banyak. Kalau boleh tahu Pak, selama masa dahulu ketika masih era 80-an sebelumnya ya, ini kita ketahui berdiri tahun 1964 ya Pak ya? Begitulah orang tua Menceritakan ya Pak ya? menceritakan. Nah, saat itu kira-kira jamaah yang tercukupi ada berapa sih Pak? Waktu Ya, masih waktu itu belum direhab sebesar ini. ya tidak begitu banyak, Ada ratusan jamaah cukup itu? ya ratusan lah. Ratusan ya? Kalau sekarang sudah berapa jamaah Pak? Kalau sebelum pandemi banyak.
penuh. Tapi Puluhan kalau ribu ada Pak ya? Apa? Puluhan ribu bisa? Mungkin ya nggak, kalau puluhan ribu ya nggak nyampe lah, ya 2.000 lah. 2.000 jamaah ya Pak ya? Ketika pengajian loh ya, pengajian Iya. pagi sama Jumatan. 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 Oh iya. Berarti kita bisa katakan bahwa kemajuan dan syiar Islam dari Masjid Agung Baitur Rahmah itu walaupun tidak cepat tapi perlahan, namun angkanya sangat signifikan ya Pak ya? Signifikan. Oke. Kalau misalkan kita lihat saat ini kondisi keagamaan umat Islam di sekitar Masjid Agung Baitur Rahmah itu bagaimana Pak? Waktu itu atau sekarang? Saat ini Saat ini sudah maju pesat. maju pesat ya? Yang dahulu belum apa namanya, belum sholat, sudah sadar untuk sholat. Sudah sadar satu sholat ya? Ada jamaah yang dulu tidak ke masjid, sudah mulai aktif ke masjid. Itu banyak sekali. Oh, Bahkan yang apa namanya, yang belum bisa pun ingin bisa datang ke masjid. Karena mungkin gigihnya para pendakwah, pentingnya hidup untuk mengingat datangnya kematian. Kan banyak ceramah-ceramah yang disampaikan ke jamaah, sehingga mereka sadar. Karena apa? Karena hikmahnya pengajian pagi bisa didengar oleh masyarakat umum, terutama di lingkungan sekitar sini. Otomatis mereka kan dengar. Nah, kalau kebetulan ustadznya atau mubaliknya itu isiannya menyenangkan, mereka pun senang. Oh. Bahkan yang apa namanya, yang mohon maaf ya, yang non muslim pun malah kangen Pak itu yang kok belum pernah ngisi, suruh ngisi. Oh gitu. Menanyakan. Ada itu. Jadi kita bisa membuktikan ya kalau misalkan Masjid Agung Baitur Rahmah itu memiliki syiar untuk kalangan masyarakat di Sukoharjo. Bahkan tidak hanya untuk orang Islam saja ya Pak ya? Iya. Bahkan untuk teman-teman kita atau masyarakat dengan agama lainnya juga ikut terpengaruh dan juga ikut tercerahkan dengan keberadaan Masjid Agung ini Pak ya? Oke. Memang harapan para sepuh dahulu bagaimana Masjid Agung Baitur Rahmah seperti ini bisa menjadi rahmatan lil alamin, terutama di lingkungan sekitar. Ini yang bisa kita garis bawahi ya Pak ya. Ya. Ternyata masjid itu bukan hanya sekedar tempat ibadah, tapi sebagai tempat syiar, yaitu rahmatan lil alamin. Ya Pak, kita ini penasaran Pak dengan suasana dari Masjid Agung ini Pak. Kita boleh masuk ya Pak ya? Boleh. Oke, kita masuk Tribunus. Oke, halo Tribuners. Saat ini kita sudah berada di dalam Masjid Agung Baitur Rahmah. Nah, masih bersama Bapak Suparmin, kita ingin bertanya-tanya, ada artikel atau banyak kisah-kisah yang mengatakan bahwa masjid ini dulu sempat mengalami pergeseran arah sholat ya Pak ya? Betul. Itu bagaimana ceritanya Pak? Dulu waktu masih belum bener kiblatnya, itu menyesuaikan jalan. Kalau jalan itu sudah dianggap selatan utara, sehingga persis lurus berarti ini ke barat. Ke barat aja ternyata masih belum bener ke barat, agak menyimpang selatan sedikit. Kemudian terus berjalannya waktu dari Kanwil itu mengukur kiblat di masjid ini, terus digaris pakai lambar apa itu, terus kemudian masjid lama itu dikasih tanda garis-garis shop Dilakban tuh Pak ya, dilakban biar jamaah itu tahu ini tempatnya shop untuk kita sholat. Dan sehingga imamnya bukan lagi di tempat imam mihrab, tapi di sudut masjid. Terkata sekarang ini di situ. Kemudiannya gini. Jadi saat ini sudah sesuai dengan arah kiblat ya Pak? Alhamdulillah
Jadi sebenarnya kita ini patut menghaturkan banyak terima kasih pada Bupati karena sudah mengusahakan cita-cita para ulama bekerja sama dengan umaro, dengan tokoh masyarakat sehingga bisa terwujud seperti inilah Masjid Agung yang sudah kita impikan sejak lama. Ternyata masjid sebelum ini kita nilai bagus, ternyata orang yang tahu arsitek, wah ini sudah tidak zamannya lagi. Sehingga ternyata banyak orang memikirkan tanpa kita sadar, tahu-tahu bisa terwujud Masjid Agung rekonstruksi seperti ini. Alhamdulillah. Dan kalau boleh tahu di sini apa namanya Masjid Agung Baitur Rahmah sudah berjalan sangat lama ya Pak ya. Iya. Nah dari sebagai warga sini yang sudah menjadi jamaah Masjid Agung sejak lama Pak, perasaan Bapak ketika menyaksikan Masjid Agung sudah semegah ini dan sudah senyaman ini untuk beribadah itu bagaimana Pak? Tentunya syukur yang besar karena waktu sebelum maju, taruh kata belum maju, ini masyarakat cenderungnya tidak sholat, cenderungnya belum simpati ke masjid, yaitu masih sedikit sekali. Tapi sekarang alhamdulillah berkat para dai, para ustadz, para ustazah, bisa dibilang ustazah, dan juga para mubalek dan tokoh masyarakat yang waktu itu juga ada tokoh masyarakat mungkin di kelurahan atau di kabupaten yang Islamnya kuat, di situ kerjasama dengan para ulama setiap ada pengajian itu menyampaikan tidak bosan-bosannya, sehingga banyak orang sadar, orang tidak sholat pun sekarang sudah mulai sadar, bahkan ingin rasa tahunya tinggi. Rasa tahunya tinggi karena mungkin itulah hidayah dari Allah. Masya Allah. Ini teman-teman, ini membuktikan bahwa keberadaan Masjid Agung ini bukan hanya secara arsitektur yang megah saja ya Pak ya, tapi hati dari masyarakat sekitar tuh sudah terketuk pelan-pelan gitu, dari keberadaan Masjid Agung gitu ya. Sehingga bisa sebagai orang yang menyaksikan eksistensi masjid ini, jenengan juga menyaksikan bahwa perubahan masyarakat atau perubahan kesadaran masyarakat untuk beribadah juga tinggi ya Pak ya. Oke. Demikian Tribuners tadi bersama Bapak Suparmin. Sampai berjumpa di Tribun Solo lainnya. Kita akan berjalan-jalan dan menyaksikan banyak masjid untuk kita pelajari bersama di bulan Ramadan. Terima kasih Pak Suparmin atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.